Apa hubungan antara rasa sakit dan pikiran? Sebenarnya ini sangat penting dan banyak orang datang kepada kami dengan keluhan rasa sakit ini. Banyak orang yang mengalami nyeri seringkali pergi ke berbagai dokter. Pada akhirnya, setelah semua pemeriksaan, baru diketahui bahwa rasa sakit ini sebenarnya bukan karena penyebab fisik, melainkan karena faktor psikologis. Meskipun terdengar mengejutkan, kenyataannya memang benar bahwa berbagai jenis rasa sakit bisa muncul karena faktor mental. Ada yang mengalami nyeri kronis di bagian tubuh tertentu, tapi setelah dicari-cari, tidak ditemukan penyebab fisiknya. Ternyata, penyebab nyerinya adalah faktor psikologis. Untuk memahami hal ini saja, seringkali setengah dari hidup sudah terlewati. Pada akhirnya, ketika mereka datang ke psikiater, barulah pengobatan dimulai. Jadi, secara keseluruhan, untuk mendapatkan pengobatan yang tepat memang butuh waktu lebih lama. Namun hari ini saya akan membahas tentang satu penyakit khusus, di mana gejala utamanya memang nyeri. Nama penyakitnya adalah fibromialgia. Pada penyakit ini, nyeri adalah gejala utama. Tapi karena nyeri tersebut, kita lebih sering pergi ke dokter spesialis nyeri. Namun pada akhirnya, pengobatan penyakit ini sebenarnya menggunakan obat untuk gangguan mental. Saya ulangi lagi, obat untuk gangguan mental bukan berarti obat untuk orang gila. Banyak orang berpikir bahwa dokter spesialis gangguan mental itu hanya untuk orang gila. Padahal saya mengalami nyeri. Kenapa saya harus pergi ke dokter untuk orang gila? Namun sekarang orang sudah lebih sadar. Sekarang, setelah menonton berbagai program seperti ini atau ketika dokter menjelaskan, mereka bisa memahami. Mereka menerima penjelasan tersebut dan datang ke dokter. Jadi, sebenarnya apa itu penyakit fibromialgia atau seperti apa penyakit ini? Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang gejalanya. Gejalanya adalah pasien merasakan nyeri atau semacam rasa sakit di sebagian besar area tubuh, dan intensitas nyeri ini bisa berbeda-beda di area tertentu. Misalnya, di leher, bagian belakang leher, dan di area bahu. Di area-area ini, atau di bagian dada, atau di sisi ini, seringkali terasa nyeri yang terus-menerus. Rasa sakitnya tidak kunjung reda. Tidak peduli bagaimanapun, rasa sakit itu tidak berkurang. Rasanya seperti ditusuk, digigit, atau terbakar. Sakit seperti itu. Sakit, 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 dan sakitnya tidak juga hilang. Ini adalah salah satu ciri yang sangat penting. Dan bukan hanya di leher dan dada saja, tapi di area-area tertentu ini nyeri terus-menerus. Tidak hanya itu, ada beberapa titik pemicu khusus pada nyeri fibromialgia. Anda akan melihat gambar-gambar di video ini sebentar lagi. Di beberapa gambar tersebut, Anda akan melihat tanda-tanda titik merah. Jika Anda mengalami nyeri jangka panjang di area-area yang ditandai dengan titik merah itu, dan ketika ditekan terasa sangat sakit, artinya, jika ditekan di area itu, rasanya tidak tertahankan, nyerinya bisa meningkat sampai ke tingkat seperti itu. Jika seperti itu, maka ini bisa jadi fibromialgia. Selain itu, nyeri di area-area tersebut biasanya lebih terasa di pagi hari setelah bangun tidur. Jadi, saya tambahkan lagi, bukan hanya nyeri ini saja, jika Anda juga mengalami beberapa gejala lain bersamaan dengan nyeri ini, maka bisa jadi nyeri ini adalah fibromialgia, dan pengobatan untuk nyeri ini mungkin juga melibatkan penanganan gangguan mental. Apakah Anda juga harus mengobati gangguan mentalnya? Sekarang saya ingin menjelaskan apa saja gejala atau keluhan lain yang biasanya muncul bersamaan dengan nyeri tersebut. Salah satunya adalah merasa sangat lelah. Anda merasa lelah sepanjang hari tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Anda juga bisa merasa mudah kesal tanpa sebab, mudah marah hanya karena hal sepele, atau suasana hati menjadi mudah tersinggung. Perasaan murung, perasaan putus asa, dan kepercayaan diri terhadap diri sendiri terus menurun. Banyak pasien merasa tidak ada yang menyenangkan lagi. Mereka datang dan mengatakan bahwa mereka merasa gelisah, hati terasa tidak tenang, dan sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam diri mereka. Mereka mengalami perasaan seperti ini terus-menerus, kurang konsentrasi atau fokus, dan daya ingat yang menurun. Tekanan yang terasa seperti topi yang menekan kepala, sakit kepala, atau kepala terasa berat dan mati rasa. Selain itu, bisa juga disertai dengan masalah pencernaan. Seperti yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, ada penyakit yang disebut IBS, Irritable Bowel Syndrome, di mana seseorang sering merasa mulas dan ingin ke toilet berulang kali, buang air besar terasa tidak tuntas, atau saat ke toilet, gas yang keluar lebih banyak daripada tinja. Jika gejala-gejala seperti ini juga muncul bersamaan. Dan jika masalah pencernaan ini parah setelah makan makanan tertentu seperti yang sangat berminyak, kacang-kacangan seperti miju-miju, susu, atau jika setelah makan makanan itu masalah perut bertambah, atau setelah makan makanan berbahan tepung, kuning telur, wortel, dan lain-lain, jika masalah ini parah maka kondisi ini disebut IBS. Jika penyakit ini juga muncul bersamaan dengan sakit kepala tersebut, atau jika Anda sering mengalami gejala ini. Atau jika Anda memiliki toleransi yang rendah terhadap obat apapun. Jika gejala-gejala ini juga muncul bersamaan,
Misalnya Anda mudah terpengaruh oleh obat dalam dosis kecil atau tidak tahan dengan obat dalam jumlah sedikit. Jika sebelumnya dokter juga sudah memberikan berbagai macam obat, dan beberapa dari gejala-gejala ini ada pada diri Anda, selain gejala utama seperti nyeri saat makan, jika nyeri-nyeri tersebut juga ada, maka kondisi ini disebut penyakit tersebut. Fibromialgia adalah penyakit yang telah banyak diteliti. Rasa nyeri memang benar-benar Anda rasakan. Bukan berarti Anda tidak merasakan nyeri. Mekanisme nyerinya juga telah dijelaskan. Namun, sebagai penyebabnya disebutkan bahwa stres atau tekanan mental dapat memicu nyeri ini, dan telah ditemukan bahwa obat pereda nyeri sebenarnya tidak terlalu berperan dalam kasus nyeri seperti ini. Mengonsumsi obat pereda nyeri pun tidak banyak mengurangi rasa sakitnya. Namun, jika metode pengobatan psikologis yang ada diterapkan, seperti penggunaan obat-obatan tertentu jika memang diperlukan, atau jika ada tekanan atau stres khusus, maka mengatasi tekanan tersebut, dan juga melakukan relaksasi. Saya sudah membuat sebuah video relaksasi untuk Anda. Jika relaksasi itu dilakukan, terutama terapi relaksasi otot atau terapi otot progresif, atau latihan otot yang saya tunjukkan di video, jika latihan itu dilakukan secara rutin. Maka, secara keseluruhan, pasien fibromialgia akan mulai merasakan sedikit demi sedikit kenyamanan. Namun, nyeri pada fibromialgia bersifat jangka panjang. Begitu juga dengan dokter. Tapi karena ini jangka panjang, pengobatannya harus dilakukan dengan sabar. Banyak orang sebenarnya sudah bertanya kepada saya tentang apa hubungan antara nyeri dan gangguan mental. Khususnya tentang penyakit fibromialgia, banyak yang meminta saya membuat video. Itulah sebabnya saya membahasnya, dan ini juga berlaku untuk nyeri kronis lainnya. Nyeri jangka panjang bisa menimbulkan masalah mental. Ingatlah bahwa nyeri bisa menyebabkan depresi, dan sebaliknya, depresi atau kecemasan yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan nyeri fisik. Keduanya sangat berkaitan erat satu sama lain. Misalnya, Anda mengalami nyeri, nyeri itu terus berlangsung. Namun jika Anda mau, Anda tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi ketika mental Anda sedang lemah, ketika Anda sedang mengalami depresi, ketika Anda sedang stres, atau terlalu banyak khawatir tentang segala hal, maka nyeri yang sedikit saja bisa menjadi sumber stres yang besar bagi Anda. Artinya, sensitivitas Anda terhadap rasa sakit meningkat. Atau bisa juga disebut ambang rasa sakit Anda berubah menjadi lebih rendah. Saat itu, Anda merasa nyeri yang sedikit saja sudah tidak tertahankan. Inilah hubungan antara nyeri dan kondisi mental. Jadi, hubungan dengan penyakit memang sangat penting. Diagnosis penyakit yang tepat itu sangat penting. Namun, seringkali meskipun diagnosisnya sudah benar, banyak orang yang tidak mau menerimanya. Mereka berkata, "Saya sakit." Lalu saya bilang, "Ini penyakit mental." Jadi, diagnosis yang tepat dan menerima penjelasan tentang penyakit dengan benar, kedua hal ini harus berjalan beriringan. Jika Anda bisa menerima keduanya dengan baik dan juga mendapatkan pengobatan yang tepat dari tempat yang tepat, maka Anda pasti bisa terbebas dari rasa sakit ini. Anda bisa terbebas dari jenis-jenis penyakit seperti ini. Semoga Anda sehat, hidup tanpa rasa sakit, pikiran tenang, dan tubuh tetap sehat.